kan filsafat mengajar kita itu. Jangan senang cepat puas dengan jawaban, karena mungkin pertanyaan lebih berharga daripada jawaban. Saya tahu otak kalian agak ditarik sedikit beberapa hari ini karena kalian merasa kenapa pertanyaan melulu tanpa ada jawabannya. Sesi kedua kita belajar tentang the value of doubt, nilai dari meragukan sesuatu. Saya tahu ini bukan hal yang wajar gitu. Orang lebih suka percaya. Bahkan ada lagu rohani yang sering saya dengar itu, anak-anak saya juga suka nyanyikan itu. Meragukan itu juga sesuatu yang baik. Kita perlu ragu, misalnya tentang tahayul. Kenapa harus percaya kepada tahayul? Apakah ada hantu? Apakah dukun X memang punya kekuatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit? Saya yakin kalian meragukan itu, tapi seringkali kalian kurang ragu. Ya, kita harus lebih ragu dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita bisa percaya hal-hal seperti itu dengan gampang? Ya. Tapi termasuk juga hal yang serius. Apakah sebuah partai memang bersih? Apakah sebuah produk memang seperti klaimnya? Misalnya susu formula lebih baik daripada ASI katanya. Mana mungkin ada di dunia susu formula lebih baik daripada ASI? ASI lebih baik dalam segala hal, termasuk bukan hanya komposisinya, tapi juga jumlah ASI yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan si bayi. Karena apa? Karena itu hubungan interpersonal antara si ibu dan si bayi. Berapa yang bayi minta, begitu yang ibunya akan hasilkan. Apakah seorang perawat bisa mengobati pasien? Tidak bisa sebenarnya, tapi kenapa di Indonesia perawat bisa mengobati pasien? Apakah berita di TV dan di koran itu bisa dipercaya dan seterusnya? Kita harus belajar menghargai, meragukan. Filsafat itu mengajar kita to value doubt. Dan kita mengenal beberapa bentuk pengetahuan, ada yang kelihatan, ada yang real, ada yang knowledge by inference, deductions, and induction. Saya hanya memperkenalkan. Setiap topik ini bisa menjadi satu mata kuliah atau semester. Ya, mungkin kita bahas secara bentar, tapi minimal kalian mengenal bahasa-bahasa ini dan apa itu fungsi deduksi dan induksi dalam filsafat. Bukan hanya sekedar kalian tahu bahwa bagaimana premis dan kesimpulan dihasilkan, tetapi kalau kalian mengikuti kuliah saya, kalian tahu mengapa deduksi dan induksi itu dibutuhkan dalam pengetahuan. Karena tanpa deduksi dan induksi, maka pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman saja menjadi sangat terbatas. Kita hanya bisa mengetahui yang kita alami, tapi bukankah banyak hal tidak kita alami, seperti misalnya bahwa bisa katakanlah bahwa gaya gravitasi terjadi di seluruh dunia. Ya, betul nggak? Sekarang pertanyaannya, apakah kalian telah ke seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa gravitasi ada di seluruh dunia? Untuk membuktikan itu, maka kalian harus pergi ke seluruh titik di dunia ini dan menunjukkan bahwa dari setiap titik itu ada gaya gravitasi. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Induksi dan induksi menjadi cara bagi kita, sehingga kita tidak perlu menyimpulkan segala hal dengan membuktikan sendiri. Ya. Orang tidak perlu mengatakan, saya perlu buktikan kalau saya lompat dari gunung ini saya akan mati. Kalau saya nggak buktikan sendiri, saya nggak percaya. Jangan buktikan sendiri. Jadi kalau orang lompat dari gedung yang lantai 20, ya, dia ingin membuktikan apakah kalau dia lompat dari gedung lantai 20 dia akan mati. Lompat itu sampai lantai 2, dia berpikir sampai sejauh ini belum terjadi apa-apa. Gak ada yang ketawa ya. Itu kalian tidak ketawa karena nggak ngerti atau karena masih lapar? Nanti habis ini makan ya. Siapa yang belum sarapan cepat kata? Saya. Oke, nanti sejam saya kasih rest awal dan kemudian kita akan lanjut. Saya sarapan dulu dari gimana? Yang ketiga kita belajar tentang
moral philosophy. Pada sesi ketiga, tolong ya, tidak aja jangan ada bicara lagi. Ya. Saya katakan, saya sudah mengatakan kepada kalian selama kuliah mohon ada ketertiban dan orang yang dewasa saya anggap tidak akan perlu disebutkan berkali-kali permohonan yang sama. Ya. Itu anak SMA, tapi orang kuliah tidak begitu. Ya. Ketika kita bicara the value of moral philosophy, yaitu khususnya the value of critical judgment. Ya. Apa itu artinya? Benar dan salah tidak selalu hitam dan putih. Kita perlu belajar tidak emosional untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah dengan argumen yang baik, dengan argumen yang sistematis, dengan argumen yang tepat sasaran. Malah kita sudah bentuk dalam kelompok-kelompok. Kamu sebagai jaksa, kamu sebagai penuntut, dan kamu sebagai hakim. Dan masing-masing telah berupaya. Kalau kamu mengikuti prosesnya, mudah-mudahan kamu mengerti bahwa berargumen soal moral itu kamu perlu hati-hati. Maka saya buat kamu harus mengcounter argumen demi argumen. Karena dalam perdebatan moral seringkali orang melebar kemana-mana, tidak fokus pada masalah yang sebenarnya. Ya, karena apa? Karena masalah perasaan yang diutamakan, masalah memihak yang diutamakan, masalah ketersinggungan yang diutamakan, masalah perspektifnya yang diutamakan. Itu seperti seorang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Mereka makan di hotel dan sangat menikmati makanannya. Tiba-tiba yang perempuan menjerit, ada tikus. Lalu kemudian di sebelah meja mereka ada 2 lubang. Yang perempuan mengatakan, itu tikusnya lari ke lubang sebelah kiri. Suaminya mengatakan, tidak, larinya ke lubang sebelah kanan. Lalu yang perempuan mengatakan, tidak, kiri, tidak kanan, tidak. Mereka bertengkar sepanjang hari sampai mau cerai. Hanya gara-gara tikus. Dengar dulu ceritanya. Lalu mereka setelah mereka bertengkar, mereka pergi ke konseling, ke pendeta dan dinasihati. Setelah dinasihati, maka mereka berdamai kembali. Lalu suaminya mengatakan, kenapa kita terlalu bodoh ya? Kita hanya bertengkar hanya gara-gara tikus yang lari ke lubang sebelah kanan. Kata istrinya, tidak. Kita bodoh, kita bertengkar hanya gara-gara tikus yang lari ke lubang sebelah kiri. Masih didebatin. Kita bertengkar karena tikus itu lari ke lubang sebelah kanan. Kamu bilang, lalu mereka bertengkar lagi. Tapi sekarang seringkali perdebatan moral kita sesepele itu. Karena apa? Karena kita tidak melihat apa poin yang penting dalam perdebatan. Kita tidak melihat apa utamanya. Moral filosofi akan menolong kita ketika kita bekerja. Kalau kamu bekerja, atasan kamu meminta kamu berbohong, apa yang akan kamu lakukan? Rekan kerjamu konflik satu dengan yang lain, satu mengatakan ini masalahnya, satu mengatakan itu masalahnya, apa yang akan kamu katakan? Kamu menjadi atasan, bawahan kamu melakukan tindakan yang tidak etis, apa yang akan kamu lakukan? Pacar kamu bilang aku cinta padamu, Ini selingkuhan. khususnya biasanya laki-laki ya kan? Pacar kamu mengatakan aku cinta padamu, lalu kemudian dia minta yang aneh-aneh sama kamu. Oh, baiklah. Apa yang akan kamu katakan? Moral filosofi membuat kita berpikir tentang yang baik dan benar secara objektif, tidak tergantung kepada perasaan. Berapa banyak wanita yang hamil dan berhenti sekolah karena pacarnya mengatakan demikian dan dia menyerah tertipu dengan janji suami. Kita pasti akan menikah kok. Apakah si sederhananya begini? Aku cinta padamu, perbolehkan aku melakukan X terhadap kamu. Misalnya, lalu kamu akan menjawab. Kalau kamu bisa berpikir secara rasional dan tidak emosional, bukankah kalau kamu mencintai saya, harusnya kamu menjaga kesucian saya sebagai bukti cinta? Kalau kamu ingin belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana berpikir secara kritis, maka ada beberapa buku yang ingin saya kenal. Pertama, Think, yang ditulis oleh Seamus Blackburn, seorang filsuf di Cambridge University. Buku ini ditulis dengan sangat sederhana, simple dan mudah dipahami.
Kalau kalian orang sastra Inggris, saya kira nggak ada masalah membaca buku ini. Highly recommended. Kemudian ada buku yang kedua yang disebut dengan The History of Western Philosophy, Simon Blackburn. Nanti filenya bisa kalian ambil di Oke. Kemudian ada yang disebut dengan A History of Western Philosophy yang mengarang sudah cukup kalian kenal, Bertrand Russell. Jadi kalau kalian membaca buku yang difotokopi itu, kalian akan menemukan prosenya Bertrand Russell itu adalah prose yang sangat sederhana. Ya. Saya mengagumi Bertrand Russell karena dari semua filsuf yang saya baca, dia yang menulis paling simpel dan paling mudah dimengerti. Ya, kalau ada beberapa filosofi itu kamu anggap susah, mungkin kamu baca lagi berulang-ulang, itu akan menjadi latihan yang baik bagi kamu untuk menjadi good and critical reader. Ya. Nah, buku ini ide dasarnya sudah kalian pahami, yaitu René Descartes yang menulis Discourse and Method and Meditation on First Philosophy. Ini dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa French. Ya, aslinya dalam bahasa, saya kira Prancis atau Latin. Tetapi sekarang ada dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kamu suatu hari kelak ingin menulis skripsi, menganalisis teks ini, saya pasti jadi pembimbingnya. Discourse and Method and Meditation on First Philosophy. Karena ini bidang saya, ya, bidang saya filsafat, teologi, dan etik. Dan yang kali ini kalian, saya kira ini filenya sudah dikasih sama kalian ya. Sudah, ini filenya saya punya, kebetulan dia free, buku yang sangat baik sekali, dikarang oleh William J. Layton, Philosophy of Language. Ya, kalau kalian ingin belajar bahasa dengan baik, kalian perlu mendalami buku ini supaya kalian mengerti apa itu bahasa dan bagaimana bahasa itu bekerja sehingga kalian lebih mudah belajar bahasa apa saja. Ya. Nah, intisari buku ini akan saya presentasikan dalam sesi pertama hari ini. Ya. Terus terang sangat sulit sekali ya, saya seminggu ini hampir waktu saya habis hanya belajar buku ini. Tapi saya coba menyaripatikan apa yang menjadi pemikiran dari Layton dalam buku ini, dan kemudian bukan hanya menyaripatikan, saya juga berpikir bagaimana saripati ini bisa saya tarik poin-poin sederhananya untuk bisa kalian pakai dalam menganalisis teks. Karena saya kira menganalisis teks adalah bagian yang penting dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Saya nggak tahu nanti apakah ini akan berhubungan dengan pelajaran-pelajaran lainnya, tapi mudah-mudahan minimal kalian memiliki fondasi. Dan kalau kalian mengikuti dengan baik kuliah pertama, kedua, dan ketiga, maka kuliah hari ini akan menolong kalian untuk engage lebih baik dengan teks. Nanti pada sesi kedua kita akan full workshop. Ya, kita akan lihat teks, kita bahas bersama, kita lihat teks, kita bahas bersama. Nanti saya akan bentuk dalam grup-grup dua orang dengan 2 atau 3 orang untuk bisa berdiskusi sehingga kita akan engage. Saya juga semalam kalian diminta bawa Alkitab, ya, kalau bisa bawa Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab bisa di-download, khususnya kalau kalian punya King James Version. Tapi kalau tidak punya, maka yang bahasa Indonesia juga boleh, nggak apa-apa. Ya, karena terjemahan bahasa Indonesia cukup baik juga. Ya, gimana? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak punya, sekarang lagi ada waktu, silakan di-download. Saya kira ada banyak sites yang menyediakan teks Indonesia yang gratis. Kalaupun tidak bisa, maka kalian bisa buka nanti www.sabda.org, dan situ teks bahasa Indonesia tersedia dengan gratis dan sangat mudah menurut. Baik, kita mulai ya. Nah, kita akan berpikir mengenai apa itu bahasa. Coba sekarang pakai lagi topik filsufnya. Apa itu bahasa? Coba perhatikan saya. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Bahasa yang gimana? Bahasa tinggi. Itu adalah bahasa yang digunakan nenek moyang kita kira-kira mungkin 100.000 tahun yang lalu.
berkata seperti ini. Baik. Saya kira apa yang kamu katakan terus saya pertimbangkan dengan baik. Dan saya akan memberikan jawaban dalam 2,5 tahun yang akan datang. Itu juga bahasa. Makhluk yang sama mengeluarkan dua bunyi-bunyi seperti ini. Coba pikirkan kompleksitas bahasa. Apalagi dengan zaman media sosial sekarang. Lihat baik bagaimana baik berbicara atau bagaimana baik berkomunikasi. Apa yang mereka sebutkan? Kemudian kamu menjadi SD, SMP, SMA, sekarang kuliah, kamu berbahasa Inggris. Perhatikan misalnya kalau orang ngomong di jalanan, perhatikan politikus, lihat keberagaman dan kompleksitas bahasa di dunia ini. Lihat juga bagaimana orang Inggris kalau berbicara dalam bahasa Inggris. Pernah nggak ikut perdebatan di parlemen Inggris di BBC? Saya memimpikan satu kali, mudah-mudahan orang Indonesia bisa berdebat dan berargumen dengan cara yang seperti itu. Tapi belum seelegan. Kalau kalian lihat mereka, maka mereka akan langsung seperti seamless communications. Tetapi tiap poin itu begitu tajam, terarah dan terukur. Gak ada kalimat-kalimat yang sifatnya retorik atau retorika yang sifatnya memojokkan orang lain, tapi sangat sivil, gitu ya. Sangat intelijen. Dan mudah-mudahan satu hari kelak politikus Indonesia belajar untuk berdebat dengan cara. Apa itu bahasa? Apa yang digambarkan bahasa? Apakah bahasa itu soal ide? Apakah bahasa itu soal realita? Ya, mungkin bahasa itu mirip dengan dengan lucuan seperti ini. Seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, botak itu apa artinya? Atau botak kalau depan itu apa artinya? Ada orang botak depan. Itu tandanya di sini katanya orang pintar ya. Kalau kepalanya jedor gini apa artinya? Pintar. Wah, itu kepalanya jedor. Jenong ya. Wah, pintar itu. Kalau botaknya di atas itu pemikir ya, karena dia rambutnya berguguran sehingga dihasilkan botak. Kalau botaknya dari depan sampai ke atas gini, tahu ya. Dia pikir, dia pintar. Nah, perhatikan jokes itu. Apa yang digambarkan oleh jokes itu? Albert Einstein bukan. Bahwa botak itu punya makna di dua hal. Pertama, botak itu menggambarkan sesuatu yang ada di rambutnya atau di kepalanya, dan botak itu menyebutkan sesuatu yang ada di pikirannya. Ya, saya ulangi. Botak pertama kedua adalah botak soal kepintaran dan soal pemikiran. Real memang. Anggap aja cerita ini betul. Ya. Botak itu adalah soal apa yang ada dalam dirinya. Tapi yang kedua, botak itu bukan soal apa yang ada dalam dirinya, tapi botak itu soal apa yang ada dalam pikirannya. Dia pikir, dia pintar. Apakah bahasa itu menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita, atau bahasa itu menggambarkan sesuatu yang ada dalam realita di luar sana? Mari kita ambil pertama pandangan John Locke, filosofi language. Dia mengatakan language system of signs which we use to communicate with each other. A system of signs. Tujuan utama bahasa dalam konteks ini adalah untuk berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Saya katakan communications adalah letting other people know what we think, feel, and experience. Jadi bahasa itu adalah ungkapan dari fokus pikiran. Bahasa itu adalah soal saya mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya, saya seorang mahasiswa. Itu adalah ungkapan dari saya pikir saya seorang mahasiswa. Apakah kenyataannya saya seorang mahasiswa? Itu masalah lain lagi. Ya. Karena apa yang saya pikirkan belum tentu menggambarkan siapa saya. Ya, dia pikir dia pintar, padahal dia tidak pintar.
apa yang orang pikir. Nanti tentu saja masalah ini bisa jadi kritik ya. Tapi nanti kita akan bahas. Komunikasi bisa verbal dan non verbal. Yang penting ada komunikasi, termasuk komunikasi perasaan. Jadi bahasa adalah ungkapan dari komunikasi itu. Bahasa itu berhasil kalau ada komunikasi, dan bahasa itu gagal kalau tidak terjadi komunikasi. Karena inti daripada bahasa adalah mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Setuju? Enggak, ini pandangan Jono, bukan pandangan saya. Setuju nggak? Apakah bahasa itu hanya sekedar menggambarkan pikiran saya? Kalau saya kasih ilustrasi, kalau orang yang lagi baru pacaran, duduk di depan rumahnya, mungkin masih malu-malu ya. Sebelumnya teman, tapi sekarang udah jadian malu gitu. Karena nggak tahu apa yang dikomunikasikan, si cowok mulai cari-cari topik ya. Ini taplak meja. Cewek jawab, iya taplak meja. Terus diam lagi ya, diam lagi. Terus itu pas bunga, iya pas bunga. Diam lagi, lihat-lihat terus diam lagi. Anjingnya lucu, iya anjingnya lucu. Terus tukang bakso lewat, ada tukang bakso, iya ada tukang bakso ya. Tapi kan rasa nggak bahwa meskipun yang mereka katakan tidak banyak, tetapi di antara mereka terjadi komunikasi yang mungkin berjuta-juta perasaan. Jadi bahasa menurut John Locke harusnya sebagai media untuk mengungkapkan pikiran-pikiran itu, perasaan-perasaan itu yang mungkin tidak terungkapkan dengan komunikasi nonverbal. Tapi fungsi bahasa adalah supaya ini semua bisa terungkap. Dan bahasa itu gagal kalau bahasa itu tidak mampu menangkap ungkapan itu, dan bahasa itu berhasil atau berfungsi sebagai bahasa kalau dia mampu melakukan fungsi seperti itu. Kemudian datang seorang filsuf lagi, no. Itu tidak bahasa. Bahasa kalau artikan bahasa seperti itu, maka bahasa itu menjadi sesuatu yang sekedar khayalan atau intuisi atau yang sifatnya hanya imajinasi, hanya dalam pikiran. Bahasa itu betul-betul bahasa. Kalau itu hanya ada dalam pikiran saya, maka sebenarnya bahasa itu tidak lagi berfungsi sebagai bahasa yang baik. Ya, karena kita harus bisa memfungsikan bahasa sebagai satu menggambarkan. Jadi dalam bahasa itu ada yang benar, ada yang salah. Apakah bahasa di situ bisa menggambarkan realita? Jadi kalau misalnya Presiden Indonesia masa kini yang gendut, maka pada masa sekarang, apakah kalimat itu benar atau salah? Salah. Tapi bisakah kalimat itu benar? Bisa. Kalau kalimat itu disampaikan pada waktu Presiden Soeharto menjadi presiden. Gus Dur gendut, Soeharto juga gendut. Mana lebih gendut? SBY. Pernah nggak lihat Soeharto? Oh ya, zaman kalian. Ya, waktu Soeharto waktu masih mudanya dia ganteng, dia kurus ya, menikah dengan Ibu Tin ya. Tapi kalau setelah dia tua menjelang dia turun itu sangat gemuk ya. Nah, apakah kata itu diungkapkan pada waktu Soeharto akan turun, pada zaman Gus Dur atau pada zaman SBY? Maka pada titik-titik itu kalimat itu menjadi kalimat yang benar. Tapi pada titik di mana orang Indonesia tidak punya presiden yang gemuk sekarang, maka kata itu menjadi kata yang salah. Ya. Jadi bahasa adalah cermin dari dunia. Ya. Dunia itu dideskripsikan dalam bahasa, dan bahasa itu berhasil kalau bahasa itu menggambarkan dunia atau mencerminkan dunia. Ini yang disampaikan oleh filsafat bahasa ini.
Bila bahasa gagal mencerminkan dunia, maka bahasa gagal berfungsi sebagai bahasa. Misalnya, atau bahasa itu fungsinya adalah menggambarkan situasi yang salah. Indonesia adalah negara yang bebas dari korupsi. Maka kata itu bisa dikatakan sebagai kata yang salah. Singapura adalah negara maju, adalah kata yang benar. Mana yang lebih benar dari dua teori ini? Yang Singapura yang bahasa menggambarkan realita. Jadi bahasa itu adalah bahasa yang benar kalau bahasa itu mencerminkan kenyataan. Ada yang punya pandangan berbeda atau ada ingin yang menentang pandangan dia? Saya Sama bahasa itu. Dan itu kalau bilang katanya setelah dan deskripsikan itu kan berfungsi bagi negara sebagai buat negara kan bahasanya itu. Kalau gitu saya tanya, kalau gitu dalam filsafat bahasa kamu di mana tempat novel kalau gitu? Kan bahasa juga dipakai untuk menggambarkan cerita-cerita fiksi. Ada novel, ada puisi, ada drama. Apakah ini adalah kegagalan bahasa? Seharusnya dalam bahasa tidak ada hal seperti ini. Kalau kamu kan itu kan Bapak bilang di bahwa dunia itu mendeskripsikan secara nyata fakta. Kalau itu kan beda kalangan. ya, jadi apakah kalau begitu dalam filsafat bahasa kamu hanya menerima novel kalau itu novel sejarah yang menggambarkan kenyataan. Drama kalau itu drama tentang kisah nyata. Jadi kalau film misalnya Mr. Incredibles itu bahasanya sudah keliru di situ. Gimana? Enggak juga kan? Ada tempat juga untuk imajinasi, untuk pikiran, untuk perasaan. Nah, perdebatan bahasa ada di dua sisi ini. Apakah bahasa itu harus menggambarkan kenyataan ataukah bahasa itu bisa menggambarkan realita? Malah Einstein pernah berkata, untuk menggambarkan realita itu gampang, untuk memiliki imajinasi itulah orang yang jenius. Orang yang jenius adalah orang yang bisa bermimpi. Bukan mimpi yang aneh-aneh ya. Bukan bermimpi ada mulut makan kepalanya sendiri, itu bukan mimpi ya. Contoh kalian coba pikirkan Nah, meskipun ada perbedaan, tetapi kedua teori ini bersama-sama sepakat bahwa pertama, words are signs. Kata-kata itu adalah tanda. Apa artinya sign? Apa itu sign? Apa artinya tanda? Tanda ciri. Ciri, oke. Tadi mau bilang apa? Apa itu tanda? Petunjuk. Informasi. Tapi coba pikirkan dengan lebih baik. Tanda itu berarti kalau ada tanda ada apa? Ada yang ditandakan. Betul nggak? Tanda itu bukan dirinya sendiri. Tanda itu merujuk sesuatu yang ditandai. Signs berarti ada signify. Ada sign, ada signify. Ada kata, ada yang menunjukkan. Ya. Ada kata gelas. Ada ini gelas. Bukan gelas itu bukan huruf-hurufnya, tetapi benda gelas ini. Ada minum. Minum itu bukan M aja, tapi minum itu adalah ini. Minum. Jadi ingat dulu, kata itu adalah signs dari sesuatu yang signify. Ya. Yang kedua, itu sepakat, kedua teori sepakat. Apakah dia signify a thing atau signify a thought? Ya. Signify merujuk atau merefer, merujuk atau menunjukkan atau apa tadi? Petunjuk ya, menunjuk. Ya. Tadi kata pakai ciri khas ya. Mungkin ciri khas agak sedikit tidak langsung tapi memberikan ciri. Ya.
Dia memberikan ciri sudah agak sedikit bergeser artinya. Tapi dia merujuk. Tadi saya ulangi lagi ya. Kata gelas, G-E-L-A-S, bukan merujuk kepada huruf G, huruf E, L-A-S, tapi merujuk pada apa? Benda, gelas. Bayangin hubungannya adalah ada gelas, ada gelas. Gelas huruf dengan gelas benda. Cinta, ada huruf C-I-N-T-A, ada C-I-N-T-A di sini. Kalau dikatakan aku cinta padamu, bukan berarti aku punya huruf C-I-N-T-A untuk kamu. Dan itu artinya kan? Tapi aku punya perasaan yang dalam mengenang kamu. Susah diucapkan ya kan? Yang namanya cinta itu susah diucapkan ya. Yang kedua, language is communication. Bahasa itu adalah soal mengkomunikasikan, ya, menyampaikan sesuatu dengan kata-kata, baik dalam pikiran maupun mengkomunikasikan kenyataan, tetap ada unsur komunikasi. Yang ketiga, meaning is conventions. Apa artinya? Makna itu adalah kesepakatan. Misalnya ini KURSI. Kenapa KURSI artinya ini? Kenapa enggak sirup? Artinya adalah ini. Siapa yang memutuskan itu? Yang menemukan arti siapa itu yang menemukan? Yang dulu kita tak tahu dulunya bagaimana, yang pasti sekarang ini kita sepakat ini adalah gelas adalah ini. Bagaimana kalau kita sepakat bahwa gelas itu adalah ini gelas? Bisa nggak? Mungkin hanya ruangan ini yang sepakat, tapi orang luar sepakat nggak? Nggak sepakat. Enggak, maksudnya makna itu adalah kesepakatan, ya. Makna bahasa itu adalah kesepakatan. Jadi kalau kamu nanti menafsir teks, kamu nggak bilang menurut saya ini artinya. Kamu harus merefer kepada konvensi daripada para pakar, apa yang disepakati oleh pakar mengenai makna sebuah teks. Nah, coba perhatikan kalimat di bawah ini. Siapa yang mau baca? Sekaligus latihan bahasa Inggris. Coba siapa yang mau baca? Yang tahun pertama dong. Ya, silakan. Bentar. Dengar baca yang baik. Not many people know that in 1980 Jokowi studied in Ubrida for one semester, in the course of which he had a brief affair with a lady named Megawati Soekarni, represented Ubrida for a table tennis tournament, and invented the electric bottle opener. Siapa yang ngerti isi kalimat ini? Coba angkat. Siapa yang tahu bahwa ini betul? Perhatikan fenomena ini. Ya, bahasa. Kenapa kita mengerti sesuatu? Kalimat ini atau reality ini kamu nggak pernah baca sebelumnya, karena saya yang menciptakan kamu bacanya. Ini bukan bohong. Ini sebuah cerita, dan cerita ini kamu bisa mengerti dengan baik meskipun kamu belum pernah baca sebelumnya cerita ini. Dan cerita ini belum pernah terjadi di dunia, tetapi cerita ini dengan gampang bisa kamu pahami. Mengapa bisa kamu pahami? Mengapa bahasa itu punya fenomena seperti itu? Sesuatu yang mungkin tidak ada hubungan dengan realita, sesuatu yang belum pernah kamu temui, sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya, tetapi begitu kamu melihat, maka dia menjadi kalimat yang instan, kamu bisa mengerti. Ya. Kamu terbiasa dengan membaca kata dan kalimat, memahami mereka dengan langsung, ya. Dan kita merasa bahwa itu seperti kita bernafas, seperti kita makan, seperti kita berjalan, kita langsung bisa memahaminya secara cepat, paham. Mengapa kamu bisa memahaminya? Bukan karena kamu telah melihatnya sebelumnya, dan bukan karena pernah ada kalimat yang mirip dengan itu. Jadi kita harus pertama mengagumi dulu bahwa manusia itu punya kemampuan yang sangat unik dalam berbahasa.
Yang menarik, kamu bisa bandingkan dengan bahasa-bahasa seperti ini. Kita berpikir lagi lebih jauh. Yang pertama, siapa yang mau baca? Kata yang pertama, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti kata pertama ini. Kalau kamu mau berusaha, boleh nanti kasih sama saya. Tapi perhatikan kata yang kedua. Ya. It is impolite to stare at a stranger. Sekarang coba kamu pikirkan, mengapa kamu mengerti kata pertama, tapi tidak mengerti kata yang kenapa kamu tidak mengerti kata pertama, tapi mengerti kata kalimat yang kedua? Karena kata pertama dalam bentuk suatu kalimat. Tidak membentuk suatu kalimat. Kenapa dia tidak membentuk satu kalimat? Huruf-hurufnya tidak. Oke. Sama-sama kita lihat. Kalimat pertama kamu tidak bisa mengerti karena dia terdiri dari kata-kata yang tidak punya arti. Ya. Susunan hurufnya tidak membentuk satu makna. Sementara kata kedua, setiap huruf itu ada artinya. It ada artinya is, impolite, to, stare, at a stranger. Semua kata ada maknanya. Tapi perhatikan kalimat ketiga. Great rubber ball going particularly computer dictionary. Siapa yang ngerti? Tapi perhatikan, tiap kata itu punya makna. Great ada maknanya, rubber ada maknanya, ball ada, semuanya ada maknanya. Tapi kenapa kamu tidak bisa mengerti kalimat ini? Karena kata itu tidak terstruktur dengan baik. Good point. Apalagi? Karena tidak ada aturan dalam kalimat. Apalagi yang lain? Apa kata teknikal yang menggambarkan yang tidak tergambar dalam kalimat yang kedua? Karena kata itu tidak ada korelasi. Apa namanya itu dalam ilmu bahasa? Ide pokok. Karena dia tidak memiliki grammar yang tata bahasa yang baik. Kata ini memiliki semiotik yang baik. Tahu semiotik? Makna kata, tapi tidak memiliki grammar yang baik. Kata ini memiliki makna yang baik, semiotik yang baik, dan memiliki grammar yang baik. Jika dia punya makna. Sehingga dalam bahasa itu bukan hanya sekedar kita keterampilan, tetapi juga ada aturan-aturan berbahasa. Ada kesepakatan apa itu yang harus kita gunakan dalam berbahasa. Ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan beberapa pemikiran tentang filsafat bahasa. Pertama, some string of knots, atau lebih bagus saya minta kalian yang baca ya. Siapa mau baca? Ya, nomor 1 silakan. Some string of one or pieces are meaningful sentences. Ada bunyi yang meaningful. Ya. Seperti bunyi tadi itu, saya hendak pergi ke sekolah, itu meaningful. Tapi ada yang gerbang, berger-ger. Mungkin ada dalam planet lain itu meaningful ya. Yang kedua, ya silakan. Each meaningful sentence has parts that are themselves meaningful. Ya. Jadi setiap kalimat yang bermakna punya bagian yang setiap bagiannya itu harus meaningful. Ya, yang ketiga siapa mau baca? Ya silakan. Each meaningful sentence means something in particular. Kalau dia tidak particular, maka dia disebut dengan ambigu. Apa bahasa Inggrisnya? Ambigus. Jadi yang keempat siapa mau baca? Ya. You are able to understand and reproduce the language
Kita bisa menghasilkan atau mengerti bahasa tanpa usaha dan tanpa secara langsung, tanpa langsung. Nah, saya akan perkenalkan pada kalian teori-teori bahasa untuk melengkapi teori itu, dan teori ini akan kita gunakan untuk menganalisis teks dalam sesi yang kedua nanti. Ada 4 teori teks yang kita akan diskusikan. Ya, nanti bisa diambil ya. Ada yang disebut dengan reference theory karena sudah bisa menebaknya. Ada idea theory, ada propositional theory, dan ada use theory. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai ya. Yang pertama adalah referential theory. Ya. Tadi sudah kita bahas. Linguistic expressions stand for things. Ya. Jadi dalam teori ini maka kata-kata itu seperti labels atau names, stand for things in reality. Joko Widodo denotes Mr. Jokowi atau presiden. Ya. Dog refers to the animal. Dog. Asu. Anjing. Dalam bahasa Batak apa? Diam. Kalau ada kalimat terakhir, Pak Jokowi rides a bicycle during Jakarta Car Free. Ya, jadi ini merefer kepada kenyataan Pak Jokowi naik sepeda waktu Jakarta Car Free. Apa? Apa? Yang mana? Betul, kalau itu semalam, kalau saya bilang yesterday. Kalau sekarang sedang berlangsung. Sudah naik sepeda sekarang. Kita belum ada destinasinya. Betul, kalau ada dia menuju pada masa lalu. Bahasa itu bermakna kalau dia merupakan referensi kepada kenyataan. Bahasa itu tidak bermakna kalau dia tidak berhubungan dengan realita. Ya. Jadi bahasa itu salah kalau tidak menggambarkan realita. Bagaimana teori ini berhubungan dengan bahasa agama, bahasa perasaan? Ya. Bahasa agama, kalau menurut teori ini adalah bahasa yang meaningless, karena agama tidak berhubungan dengan realita yang bisa dibuktikan. Ya, ini pengaruh teori ini. Jadi, kalau menurut teori ini, apa yang dibilang oleh agama itu tidak bisa dibuktikan. Misalnya gini, berbeda nggak Yesus mati di kayu salib dengan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Yang pertama itu meaningful karena dia memang mati di kayu salib. Yang kedua, menurut teori tidak meaningful karena kalimat untuk menebus dosa manusia itu tidak berhubungan dengan kenyataan. Itu adalah keyakinan orang-orang yang melihat peristiwa atau melaporkan peristiwa itu. Ya. Jadi dia kalimat yang sama tapi punya makna yang berbeda menurut teori ini ya. Jadi menurut teori ini kalimat itu menggambarkan the state of affair, ya, menggambarkan apa yang terjadi. The word and meaning are related mostly arbitrary. Ya. Apa hubungan kata Jakarta dengan kota Jakarta? Nggak ada. Bisa aja Jakarta kita panggil Batavia atau kita panggil kota Boy misalnya, terserah kita. Tapi sekarang namanya Jakarta, tidak ada hubungan huruf JAKA-RTA dengan kota Jakarta secara inherent, secara dalam dirinya sendiri. Ya, yang lalu kamu sudah membaca atau membedakan antara sesuatu yang kelihatan dengan sesuatu yang dalam dirinya sendiri, atau appearance dengan
reality. Itu kita pakai lagi dalam teori ini. Ya. Apa? Arbitrary itu artinya tidak ada strukturnya, tidak ada aturannya. Tentu saja ada objection kepada teori ini. Yang pertama adalah tidak semua kata adalah menamai atau merujuk kepada objek tertentu. Misalnya, I saw nobody. Ya, ini paling jelas. Apa artinya ini? Apakah nobody merujuk kepada sesuatu? Tidak. I itu merujuk kepada seseorang. So itu merujuk kepada tindakannya. Nobody tidak merujuk kepada siapa-siapa. Teori ini gagal menjelaskan fenomena ini. Ade Ray is bulky. Ya. Mungkin bulky bisa kita gambarkan adalah kualitas daripada Ade Ray. Tapi apa artinya is? Is itu merujuk kepada apa? Mungkin kerja apa? Merujuk kepada apa? Ya, apa yang digambarkan dalam realita? Tidak ada. Kalau kamu mau bikin teorinya, is itu menggambarkan hubungan antara Ade Ray dengan bulky, atau Ade Ray have the quality of being bulky. Tetapi kan harus apalagi mendefinisikan lagi. Have itu apa artinya? Ya. Have itu artinya being in possessions. Ade Ray being in possession of a quality being bulky. Being apa artinya? Kamu nggak akan habis-habisnya menjelaskan. Ya, jadi teori ini punya kelemahan. Ya. Kemudian, a mere list of name does not say anything sebenarnya. Ya, misalnya Joko, Ahok, SBY, Anas, Kriston, tidak ada meaning. Semua kata-kata itu merefer kepada objek, tapi ya tidak bermakna. Bahkan kita menemukan bahwa co-referring terms are not always synonymous. Misalnya, Gubernur Jakarta dengan Basuki Cahayapurnama itu merefer kepada orang yang sama, tapi dua kata ini punya makna yang berbeda. Ya. Kalau dia berhubungan dengan istrinya, mungkin tidak akan pernah disebut Gubernur Jakarta, tapi disebut Basuki Cahayapurnama. Istrinya tidak menikah dengan Gubernur Jakarta, menikah dengan Basuki Cahayapurnama, walaupun orangnya orang yang sama. Kalimat atau kata yang merefer pada objek yang sama tidak serta-merta punya makna yang sama. Menarik ya bahasa ya. Yang kedua adalah idea theory. Ya. Language is expression of an idea, ya. Thoughts or belief in one's mind. Jadi hubungan bahasa dengan manusia adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu ide. Maka bahasa itu apapun bunyinya, kalau menyampaikan ide yang sama, maka bahasa itu sama. Tapi kalau menyampaikan ide yang berbeda, maka dia berbeda. Menurut teori ini, bahasa itu meaningful kalau dia mengekspresikan ide. Ya. Synonymous kalau dia mengekspresikan ide yang sama. Ambiguous kalau dia mengekspresikan lebih dari satu ide. Apa masalahnya dengan masalahnya adalah kalau kita berpikir bahwa bahasa mengekspresikan ide itu sulit didefinisikan. Misalnya ide, tadi kita bilang ide kucing, ya. Itu ide kucing sebagai ide itu lacks specificity, ya. Tidak spesifik dia. Sebagai mental image, kucing itu kalau kamu coba sekarang bayangkan kucing. Bayangkan bukan ucapkan. Ketika kamu membayangkan kucing,
maka dalam pikiran kamu yang kamu bayangkan adalah kucing, sementara kata kucing dalam dirinya sendiri tidak menggambarkan atau tidak merefer pada kucing yang dalam pikiranmu, tapi merefer kepada konsep kucing secara umum. Apa objection dari teori ini? Ya. Banyak kata-kata yang tidak punya particular mental image, is, of, atau kata yang bersifat non-entity. Ya. Dalam pembicaraan sehari-hari seringkali kita menggunakan kata-kata yang tidak punya asosiasi dengan mental image atau ide. Ya. Tapi kita menerimanya sebagai kalimat. Meaning is a public intersubjective social phenomenon. Dalam bahasa Inggris, kalau dia lebih dari satu disebut dengan fenomena. Kalau dia satu disebut dengan fenomena. Jadi misalnya, kalau kamu meminta sesuatu ya, di satu negara, ya, katakanlah kamu selalu mengatakan s'il vous plaît. Siapa yang tahu artinya s'il vous plaît? S'il vous plaît, ya, s'il vous plaît itu selalu disebutkan di sebuah negara, bukan negara apa lagi. Kita tidak mengerti artinya, kita tidak punya ide tentang kata-kata itu. Tetapi di satu tempat di dunia ini ada satu tempat di mana hampir setiap kalimat kalau orang berbicara mereka akan mengatakan s'il vous plaît. Jadi Prancis. Jadi meaning itu bukan berarti harus ada dalam ide kita. Meaning is a public intersubjective social phenomenon. There are meaningful sentences that do not express any actual idea or thought. Ya. Tetapi kalimat itu lebih dari sekedar thought tapi merubah dunia. Contoh. Ya. Kalau misalnya ada kalimat, siapa yang mau baca ini? Ya, silakan. I declare you husband and wife. Di mana disebutkan? Pernikahan. Dalam wedding. Tuan Kadi juga mengatakan gitu ya, Tuan Kadi. Apa kata Tuan Kadi? Saya nyatakan kamu resmi Jadi suami dan istri. Apa yang dilakukan oleh kalimat ini? menyatukan. Menyatukan. Dan coba pikirkan sebentar. Sebelum kalimat ini diucapkan, mereka belum suami istri. Yes. Sesudah kalimat ini diucapkan, mereka menjadi suami istri. Hanya karena deklarasi ini. Kenapa begitu? Itu acara apa ya? Misalnya satu orang minta tolong untuk kita bilang kita ada kuliah, ya. Minta tolong, kita ada kuliah, dan orangnya dengar sampai kemarin. Siapa yang pernah makan haggis di sini? Haggis. Pampers baik. Kalian nggak tahu haggis ya? Apa? Pampers baik. Pampers baik. Iya bang, apa ini haggis? Ada ya? Iya, yang Pampers lah. Jadi katakanlah kalian taunya haggis itu Pampers baik. Tetapi haggis itu adalah makanan tradisional Scotland. Jadi kalau orang Scotland mendengar kata haggis, mereka akan membayangkan makanan yang enak. Kalau kamu Pampers. Tetapi kalau orang Amerika mendengar kata haggis, mereka kata belah. Karena bagi mereka itu makanan yang menjijikkan. Karena haggis itu terbuat dari dalamannya domba, khususnya jantungnya, paru-parunya dibuat
dibuat menjadi semacam bakso atau tahu. Ya. Dan bagi orang Amerika ini adalah makanan yang menjijikkan. Ya. Apa bedanya sama di Angkla? Dengan ya, bagi kita. Ya. Kalau di Amerika itu makanan. Jadi waktu saya makan haggis, orang di sana menjadi heran apa karena makannya. Pedas berapa? Macam-macam. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan propositional theory. Ya. Propositional theory, sentence functions by expressing propositions. Proposition is a complete thought that can be taught as true or false. Ya. Apa bedanya proposisi dengan ide? Kalau ide adalah sesuatu yang dalam pikiran kita, kalau proposisi dia adalah sesuatu kebenaran, apakah kamu pikirkan atau tidak pikirkan, maka dia adalah proposisi. Makanan haggis, ada makanan haggis di Scotland. Apakah kamu punya ide tentang haggis itu adalah Pampers, maka ide kamu tidak berubah kenyataan bahwa haggis adalah makanan yang ada di Scotland. Itu namanya proposisi. Atau anggap kalau ini benar, Allah itu maha kasih. Katakanlah itu proposisi yang benar. Pertanyaannya, apakah perasaan kamu bahwa Allah itu kejam membuat Allah menjadi kejam, atau Allah itu tetap Allah yang maha kasih? Allah yang maha kasih. Dia tetap maha kasih. Jadi pikiran kamu, perasaan kamu tidak berubah kenyataan tentang Allah, atau dalam hal ini proposisi tentang Allah. Nanti ya, itu artinya. Jadi proposisi, pandangan ini orangnya lebih logis. Ya. Jadi manusia adalah makhluk yang cerdas. Itu proposisi. Apakah seseorang itu cerdas, atau dia tidak cerdas, atau dia tidak menggunakan kecerdasannya tidak merubah kebenaran tersebut. Mahasiswa Ukrida rajin belajar. Apakah mahasiswanya malas, apakah mahasiswanya lebih daripada sekedar rajin? Proposisi bahwa mahasiswa Ukrida rajin belajar itu adalah fakta yang diterima sebagai proposisi. Jadi dalam teori ini kalimat itu adalah kalimat yang benar apabila dia menggunakan proposisi yang benar. Ya. Kalimat yang satu berbeda dengan kalimat yang lain kalau dengan proposisi yang berbeda. Sehingga seringkali kadang-kadang kita gini, bisakah kamu menyampaikan kalau kamu mengutip pandangan, kamu nggak mau mengutip asli, kamu merestruktur kalimatnya menggunakan kalimat yang berbeda. Ya. Lalu kamu di akhir kalimat menyampaikan satu tanda kutipan dan di bawahnya kamu sebutkan dari buku ini. Tapi kamu tidak mengutip langsung karena kamu sudah rubah kalimat, idenya kamu ambil. Mirip dengan teori itu. Proposisi yang sama bisa dirubah ke dalam berbagai kalimat yang berbeda, ya, dan bisa dipindahkan ke dalam kalimat yang berbeda. Sehingga dalam teori ini kalimat yang sama bisa diberikan dalam berbagai bahasa yang berbeda, tapi artinya sama. The snow is white. Kata-katanya tidak ada yang persis. Kata salju itu putih, tapi kedua kalimat ini adalah proposisi yang sama. Atau dalam bahasa Jerman, der Schnee ist weiß. Itu menggambarkan kata yang sama. Baik the snow is white, der Schnee is weiß, itu sama-sama menggambarkan kata yang sama. Ya, walaupun dia setiap katanya itu berbeda. Ya. Dan dalam hal ini proposisi itu can be true or false. Ya. Presiden of Indonesia is fat. Is wrong at the moment, was right. At Soekarno's era. Objections. Proposition doesn't account for human being who use the language.
Jadi proposisi itu adalah kumpulan ide-ide. Masalahnya waktu kita berkomunikasi, kita bukan mengungkapkan proposisi, tapi waktu kita menggunakan bahasa, kita sedang menyampaikan sesuatu. Dan sesuatu itu tergantung kepada intensi manusia. Misalnya ini, wanita itu cantik. Cantik wanita itu, sama nggak artinya? Tetapi kalau misalnya begini, digunakan dalam konteks seorang pria memuji wanita, wanita itu cantik, atau dibuat dalam atau dikatakan dalam konteks seorang pria bersaing dengan wanita di kantor, dan si wanita itu dengan cara yang cerdik menjatuhkan dia sehingga dia jadi atasannya. Lalu dia mengatakan wanita itu cantik. Sama nggak artinya? Beda. Yang satu ini Mengatakan wanita, semua wanita itu cantik, yang satu lagi memuji orang. Ya yang satu itu mengatakan itu sebagai pujian, yang satu lagi mengatakan itu sebagai sindiran. Cantik perempuan ini ya. Cantik berarti baby ya. Ngerti nggak? Jadi kalimat itu bukan sekedar proposisi, tapi tergantung kepada konteksnya. Ya. Setiap kata juga tergantung pada konteks. Apa arti kata kursi? Ini. Ada yang punya pandangan lain? Kursi artinya sesuai dengan konteksnya, belum tentu ini. Misalnya begini, PDIP memenangkan 5 kursi. Apakah artinya PDIP memenangkan 5 ini? Enggak. PDIP memenangkan 5 posisi. Atau katakanlah dalam bahasa lain, Abdul sedang membaca ayat-ayat kursi. Apakah aku sedang membaca ayat ini? Jadi apa arti kata kursi? Tergantung situasi. Maka kita masuk ke dalam teori yang terakhir. Jadi teori terakhir mengatakan ini disebut di populer Ludwig Wittgenstein. Yaitu language is used by human beings. Yeah. Language is played with rules called language game. Understanding happens when one understands the use of a sentence. Yeah. Jadi memahami bahasa itu adalah kita memahami untuk apa dia menggunakan bahasa itu. Jadi itu akan merefer kepada si penulis itu untuk apa dia menggunakan kalimat yang dia ucapkan. Apakah kalimat itu untuk memuji atau kalimat itu untuk mengapresiasi? Nanti kita akan lihat dari contoh-contoh yang di Alkitab ya, sebagai teks kita bagaimana ini. Bahasa itu menjadi alat, tools untuk retorika, untuk segala macam. Misalnya, katakanlah seorang pria berkata kepada wanita, sudah ya, kita putus ya. Kata itu bukan sedang menggambarkan, oh aku punya ide tentang hubungan yang putus, atau aku ingin menggambarkan situasi di mana kita putus, atau ada satu proposisi hubungan itu bisa putus. Tidak. Kata itu digunakan untuk tools. Tools untuk apa? Aku ingin mengakhiri hubungan aku dengan dia. Aku nggak lagi pacarmu, kamu tidak lagi pacarku. Sudah ya, kita putus. Gimana? Kamu rokok aja. Atau kalau kamu nanti akhirnya sampai pada tahun terakhir, lalu dekan atau rektor mengatakan, dengan ini saya nyatakan Anda lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sastra. Amin. Kalimat itu merubah kamu dari mahasiswa menjadi orang sarjana. Banyak kalimat itu tidak menggambarkan, oh aku punya ide tentang bagaimana kalau kamu kita rubah dari mahasiswa menjadi sarjana sastra. Karena itu bukan menggambarkan realita. Oh, dulu kamu mahasiswa, kamu sekarang sarjana sastra.
atau ada proposisi bahwa setiap mahasiswa yang tamat akan jadi sarjana sastra, tidak. Kalimat itu adalah mendeklarasikan atau merubah realita, merubah status kamu. Kamu yang dulu mahasiswa dirubah dengan kalimat itu sebagai sarjana. Jadi kalimat adalah tools. Kalimat adalah sesuatu yang bisa digunakan, merusak, memperbaiki, membangun atau meruntuhkan. Dan when we use language, for example, when reading a novel, we very aware of rules of ini objectionnya ya. Apa kelemahan teori ini? Kelemahan teori ini adalah bahwa kadang-kadang dalam bahasa itu kita tidak selalu aware tentang apa yang sedang digunakan atau siapa yang sedang menggunakan bahasa. Ya, bahasa itu seringkali bersifat instinktif. Ya, kamu punya insting untuk menggunakan bahasa. Nah, saya dikaskan bahwa bahasa itu telah coba dijelaskan walaupun tidak ada yang lengkap dengan berbagai teori-teori. Apa itu bahasa? Ada yang teori mengatakan bahasa itu adalah reference. Ada yang mengatakan bahasa itu adalah idea. Ada yang mengatakan bahasa itu adalah propositional. Ada yang mengatakan bahasa itu adalah use tool. Ya, play by a rule. Meskipun teori-teori ini tidak sempurna, tapi ada manfaatnya, ada fungsinya, ada rule-nya dari masing-masing teori itu untuk kita menggunakan bahasa. Dan nanti rule ini atau teori-teori ini akan kita terjemahkan manfaat-manfaat apa yang bisa kita ambil dari teori ini ketika kita berhadapan dengan teks-teks klasik. Apa bantuan dari reference teori dalam menghandle teks klasik? Apa bantuan dari idea theory untuk menghandle teks klasik? Apa bantuan dari propositional atau use theory? Mohon maaf karena saya menggunakan teks Alkitab karena spesialisasi saya adalah teks Alkitab. Hermeneutics, saya ahli hermeneutics. PhD saya dalam bidang hermeneutics of the Bible. Teori filsafat menafsir dalam hubungan dengan teks Alkitab. Walaupun teks Alkitab tidak berarti harus teks agama ya. Ini adalah teks as a text. Ya, any text can be a text. Even your life is a text yang bisa kita tafsirkan. Bahkan kondisi politik Indonesia is a text. Everything can be handled as a text. Tapi nanti saya akan tunjukkan melalui contoh-contoh Alkitab yang saya akan bisa kamu terapkan kepada karya Shakespeare atau karya-karya klasik, karya-karya pre-Socratic poets, Homer dan segala macam itu. Ya. Nggak tahu apa kalian ada yang suka itu. Kalau kalian juga tertarik kepada classical text yang seperti itu, saya juga bersedia. Kalau kalian mau dibimbing untuk skripsinya gitu ya, karena saya juga penggemar klasik. Misalnya kalian mau skripsi soal Plato's Republic, ya, analisis diskurs atau analisis dialog, apa yang terjadi dalam dinamikanya, bagaimana dia menyusun argumennya, bagaimana dia mempermalukan orang-orang yang ditanyainya itu, retoriknya, kita bisa membantu kalian mengatakan itu. Kalau itu yang saya nggak tahu bentuk skripsi di sini bagaimana ya, tapi setahu saya di tempat saya kuliah banyak orang-orang yang kalimat yang selebihnya. Nanti kalau kalian tertarik membahas ini, bagaimana dalam bahasa Inggris kata show berubah menjadi kata yang sekarang, ya. Saya ingin kalian membaca itu kalimat pertama aja ya. For the eyes of the Lord. The eyes-nya apa? The eyes of the Lord. The eyes. The eyes. Ya. Coba grup yang ujung. Apa artinya the eyes of the Lord? The eyes apa? Iya. Itu kan terjemahannya. Meaningnya apa? Jadi tujuan apa? Artikan secara wajar. Pandang. Perhatian Tuhan itu. Perhatian. Perhatian. Oke, kelompok dua. Enggak, bukan kamu yang itu.
pandangan, ya itu sama ya kelompoknya. Kalau tadi ya apa? Kelompoknya bilang apa? Sama, pandangan, ya. Jadi secara sewajar maka kata eyes di sini pasti bukan merujuk kepada adanya dua mata besar yang berkeliling-keliling dunia, tetapi apa yang merupakan fungsi mata bagi manusia dipakai untuk menggambarkan fungsi melihat bagi Allah, bagi Tuhan menurut teks ini. Ngerti ya? Ngerti. Jadi itu namanya prinsip kewajaran. Kronika itu tawarik. Sorry ya. Oke, berikutnya. Ya silakan baca. Iya. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Buah di sini dalam artian hasil, produksi dari the Spirit. Jadi kalau menurut teks ini, yang ini semua ini bukan hasil lewat lahir. Tidak ada orang yang lahir ada love, joy, peace, long-suffering semua ini. Tetapi itu adalah pekerjaan dari di sini Spirit. Kalau kamu artikan secara teologis, orang nggak boleh bilang, oh saya itu lembutnya nggak ada, karena saya memang lahirnya nggak lembut. Karena apa? Karena menurut teks ini kelembutan itu memang tidak ada yang bawa lahir. Kelembutan itu adalah buah, the fruit of the Spirit. Ini namanya prinsip kewajaran. Kita mulai dari yang sangat sederhana dulu ya. Nanti saya akan buat makin lama makin kompleks. Makin bingung. Makin bingung. Nggak akan bingung. Cuma lebih. Oke, sekarang coba ini. Numbers 22 ayat 27 sampai 31. Tadi bilangan ya. Bilangan. Coba masing-masing guru baca. Bilangan 22 ayat 27 sampai 31. Assalamualaikum. Bilangan ya. Nah, saya ingin kita mengalih teks ini. Perhatikan semua teks ini. Nah, di as ini maksudnya keledai ya. Ini maksudnya keledai. Ya. Di as she said unto Balaam. Jadi keledainya ngomong sama si Bileam. Nah, oke, dia berbicara. Pertanyaan saya adalah coba baca teks itu secara wajar. Cerita ini kisah nyata atau fabel? Enggak secara logika, secara wajar. Wajarnya Pak? Ya, prinsip kewajaran. Pertama kan bacalah teks secara prinsip kewajaran. Apa yang wajar? Ya. Teks itu kan menyampaikan ide yang wajar. Apa ide yang dalam pikiran si penulis? Cerita ini apakah kisah nyata atau dia merupakan fabel? Tahu fabel ya? Kisah-kisah yang memakai bukan dongeng, lain dongeng kita tahu. Kisah di mana nyata bisa berbicara. Pak, ini maksudnya nyata atau enggak gitu ya Pak? Bukan, saya nggak lain pertanyaan. Apakah cerita ini ingin menyampaikan fabel atau ingin menyampaikan kisah nyata? Oh. Nah, nanti diskusi dulu dengan ini sedikit dari konteks ya. Oke, siap diskusi?
Sampai mana tadi? Yang belakang ya. Kita ke depan. Kelompok ini. Kelompok 4 ya. Apa pandangan kalian? Ini kisah nyata. Alasannya? Oke, tapi pandangannya kisah nyata ya. Next apa? Belum, yang ini. Apa pandangan kalian? Kisah nyata atau fabel? Fabel. Nggak mungkin kalau dia bisa ngomong. Oke, good point, good point. Ini kita pakai logika atau pakai teologi? kisah nyata atau fabel? Fabel, kenapa? Gimana? Bisa juga karena kan makanya Karena dibuat mana mungkin dia akan bisa ngomong. Ya. Nah, sekarang coba kembali ke teksnya. Apakah dalam teks ini ada asumsi bahwa binatang bisa ngomong? ada kalau Tuhan Perhatikan apa yang dituliskan oleh kalimatnya. And the Lord opened the mouth of the ass. itu apa artinya? Iya. Jadi kalau kalian baca secara wajah cerita ini, apakah keledainya bisa ngomong atau nggak bisa ngomong? Ya, bisa ngomong. Ya. Cuma Tuhan itu Ya. Terlepas kalian percaya atau nggak percaya dengan bahasa Tuhan. Jadi ini bukan saya mengatakan keledainya bisa ngomong, bukan. Tapi dari teks ini sendiri, teks ini berasumsi bahwa keledainya nggak bisa ngomong. Tapi dia bisa ngomong karena buat dia bisa ngomong. Sudah. Asli. Jadi itu namanya prinsip kewajaran. Yang kita baca teks secara wajar, sewajarnya. Ya. Teks ini ingin menyampaikan ide dari si penulis. Dalam ide si penulis, Tuhan berbicara melalui keledai. Saya tidak mengatakan bahwa itu betul-betul terjadi atau tidak, itu masalah agama. Tapi kita bicara kalau kita menafsir makna dari teks ini. Menafsir maknanya dengan mempercayai maknanya dua hal yang berbeda. Kalau kalian mau percaya, nanti datang ke kuliah agama saya. Enggak, Pak. Jadi bisa masuk akal sama bisa dongeng juga, cerita dongeng gitu ya, Pak? Bisa saja. Nah, tergantung pemikirannya ya, dia mau ikutin tentang agama atau ikutin logikanya sendiri. Ya, tapi itu berarti kita tidak bicara lagi dalam ranah filsafat bahasa. Kita sudah bicara dalam ranah filsafat mungkin sains, filsafat agama. Ini bukan filsafat agama. Tapi sekarang kita bicara teks ini sebagai fenomena linguistik. Ya, sebagai fenomena linguistik, dia bermaksud mengatakan bukan keledainya berbicara, tapi the Lord berbicara melalui si keledai. Ngerti ya? Nah, ini juga kita sekarang lihat gaya bahasa ya. Ini saya kutip dari Matius 7 ayat 7. Ya. Matthew 7 verse 7. Ya. Coba satu orang baca Alkitabnya bahasa Indonesia ya, silakan. Matius 7 ayat 7. Mintalah Tuhan memberikan kepadamu, carilah hati untuk mendapatkan, kegagalan hari itu akan dilupakan dari. Oke, jadi ini teksnya yang dibilang ada di sini ya. For everyone that asks, receives. Ini a very old English ya. And he that seek, find. And to him that knocketh, shall be open. Ya. Nah, saya ingin kalian coba artikan apa arti kata ask, seek, and knock. Diskusikan dengan grup. Tiga kata. Ask, seek, and knock. Yang saya tanyakan bukan terjemahannya. Meaningnya apa? Meaning.
love yang acts menurut kami itu ini kan itu kan nanti minta terus dan itu menurut kami itu dia berharap terus kalau segitu kan cari dia berusaha juga dan menolak itu kan ketuk berarti dia harus juga berdoa sama Tuhan. Betul ya, terus menerus betul. Dia harus terus bertekun. Nah ini penafsiran yang umum ya. Dan nanti dari sini saya ingin memperhatikan pada apa yang disebut dengan genre. Genre itu adalah the types of text. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut apa itu artinya genre. Nah, kalian menafsirkan seperti itu atau mengartikan seperti itu wajar karena idea kalian dengan idea seperti itu berbeda. Ya, ini ditulis oleh orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi mengenal apa yang disebut dengan paralelism. Paralelism, saya kasih contoh, adalah fenomena linguistik dalam orang Yahudi yang mengulangi satu ide yang sama dengan 3 cara yang berbeda untuk menekankan maknanya. Contohnya, ini dalam Psalm 1 ayat 1, ya. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Di sini ada 3 ide yang diulang. Yang pertama adalah walketh, standeth, and sitteth. Walaupun itu ada klimaksnya, mulai berjalan, berdiri, dan duduk. Ya. Kemudian juga ada di situ the counsel of ungodly, ada the way of sinners, ada the seats of the scornful. 2 ide ini sebenarnya atau pasangan-pasangan ide ini tidak menggambarkan 3 ide yang berbeda, tapi satu ide yang sama. Cuma bayangkan kalau Anda yang menulis puisi ini, Anda mengatakan seperti ini. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Walketh not in the counsel of the ungodly. Walketh not in the counsel of the ungodly. Apa yang terjadi? Gak kreatif kan? Iya. Gak kreatif, gak menarik, ya tidak cerdas. Ya. Jadi dalam puisi Yahudi kuno, maka mereka menciptakan yang disebut dengan paralelisme, dan itu adalah mengulangi ide yang sama. Jadi ini genre-nya adalah puisi atau puisi paralel. Nah, kalau dengan pemahaman ini, bagaimana kalian mengartikan teks yang sebelumnya tadi? Ask, seek, knock. Apakah ini 3 ide atau 1 ide? Satu ide yang sama. Yang mau digambarkan dengan kalimat ini, siapapun yang mengucapkan ini ya, bahwa berdoa itu kadang-kadang seperti meminta, berdoa itu kadang-kadang seperti mencari karena tidak ada kita kehilangan sesuatu. Berdoa itu seperti mengetuk karena seolah-olah semua jalan tertutup. Jadi apapun bentuk keadaannya itu, ask, seek, and knock. Jadi kalau misalnya dibilangnya ask, and ask, itu kan gak keren ya. Yes. Jadi kalian perhatikan, genre itu membuat kalian jadi mengerti teks dengan cara yang berbeda. Jadi artikan satu teks secara wajar, tapi kewajaran itu terikat kepada genre di mana dia berada. Satu teks itu menjadi wajar, artinya menurut interpretasi tertentu, kalau kita pahami apa genre daripada teks tersebut. Dan satu teks itu menjadi aneh artinya, tidak wajar, kalau kita mengartikan teks itu berdasarkan genre yang berbeda pula. Jadi ada keterikatan yang sangat erat bahwa genre analisis itu berhubungan dengan makna dari sebuah teks. Jelas? Nah, coba artikan teks ini. Silakan satu orang baca. Yang merasa orang baca. Manusia. Ya, ini teks. Ya, silakan. Pria itu berkeinginan bahwa dia pahlawan. Dia berlari sekuat tenaga kepada diri rumah temannya itu. Terdengar suara kakinya memuncak menjelang malam. Dia membuka pintu rumah dan terburu-buru keluar rumah itu dan berlari ke arah jalan. Ketika dia sampai jalan, dari arah rumah kecil itu terdengar jeritan suara perempuan. Pria itu melihat
tergantung genre cerita. Minta tolong. Sekarang coba saya tanyakan kalian, kalau seandainya ini adalah novel detektif, ada kan novel detektif? Cerita seorang perempuan itu ditangkap. Kita tolong, atau ada peristiwa pembunuhan. Apalagi kalau judulnya pembunuhan di rumah kecil. Ya. Tapi coba bayangkan kalau saya ganti ini genre-nya. Dia novel juga, tapi saya ganti menjadi kisah kelahiranku. Ini perempuan ini siapa ini? Ya, ibuku lagi hamil. Siapa laki-laki itu? Ayahnya. Kenapa dia panik? Kemana dia lari? Mencari pilihan atau apa? Nah, coba balik lagi ke tadi. Balik lagi cerita detektif tadi. Cerita detektif. Siapa pria ini? Orang jahat atau sahabat atau temannya perempuan itu. Kalau dia tertangkap mungkin dia lari keluar, perempuannya menjerit gitu kan. Ya. Kenapa dia lari? Atau dia adanya kejahatan atau menyelamatkan dirinya. Jadi perhatikan, satu tindakan yang sama, karakter yang sama, deskripsi yang sama, itu punya meaning yang berbeda karena genre-nya berbeda. Jadi artikan sebuah teks sesuai dengan genre-nya, sewajarnya, sesuai dengan genre di mana dia berada. Ya. Jadi sebuah teks bisa berubah artinya kalau dia ditafsirkan menurut genre yang berbeda. Itu berdasarkan the theory of idea. Jadi kalian lihat, linguistik filosofi itu bukan ilmu awam-awam, ya. Kalian cuma perlu waktu untuk memerasnya menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Siapa yang bersedia membaca ini? Ayat berapa Pak? Semua ini ayatnya. Coba saya cek ya. Ini Matthew 14 atau Matius 14, Matthew 14, 15 to 21. Kalau kamu tengok aja di teks teksnya di online. Ya. Kalau nggak bisa lihat. Berapa Pak? 14 ayat 15 sampai Oke, boleh baca bahasa Inggris kalau kau mau, boleh juga baca bahasa Indonesia kalau mau. Siapa terserah siapa yang baca. Inggris saya Pak. Ya. Siapa mau baca? Oh, kamu mau baca? Ya, silakan. menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu sebelumnya orang banyak itu dirumput. Dan setelah diambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bangku penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saya akan berikan sebuah tafsiran dan kalian analisis berdasarkan genre apakah tafsiran ini benar atau tidak. Jadi kisahnya adalah tadi 5.000 orang kemudian dimakan dengan 2 roti dan 2 ikan. Nah, sebuah tafsiran teks mengatakan seperti itu. Pada waktu itu, kemanapun orang Yahudi berjalan-jalan, maka mereka selalu membawa roti dan bekal makanan. Tetapi pada sore hari itu, karena begitu banyak orang, maka masing-masing orang takut mengeluarkan makanannya, karena kalau dikeluarkan takutnya harus berbagi sama orang lain, tidak cukup buat mereka. Karena masing-masing orang menahan rotinya itu, maka Yesus melihat peristiwa itu. Dan dia tahu ada 5 roti dan 2 ikan yang mereka miliki, dia mengangkatnya ke atas dan berdoa. Dan dia bersedia membagi 5 roti 2 ikan untuk semua orang, dia bersedia membagi.
Ketika Yesus melakukan tindakan itu, maka semua orang menjadi malu. Dan karena mereka malu, maka mereka mengeluarkan roti mereka dan ikan mereka dari bekal masing-masing. Dan ternyata ketika bekal itu dikeluarkan, maka semua orang bisa makan. Bukan hanya bisa makan, tapi makanannya bersisa 12 keranjang. Makna cerita ini adalah bahwa apapun masalah yang kita hadapi, bersama-sama kita bisa mengatasinya, asal kita mau bahu-bahu dan saling tolong-menolong. Diskusikan apakah tafsir ini benar atau salah. Jangan langsung cepat-cepat jawab. Gunakan tadi prinsip yang kita bahas, prinsip kewajaran berdasarkan genre dari masing-masing. Silakan. Dia tafsirkan, dia bilang itu sebenarnya dulu itu orang kayak yang orang Yahudi itu pelit. Jadi tuh orang Yahudi itu sebenarnya nyimpan makanan gitu. Seperti saya katakan tadi. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan itu katanya nggak masih mujizat, katanya orang anak-anaknya jujur kumpul-kumpulin makanannya itu sampai menjadi. Sekarang artikan dengan prinsip tadi yang kita bahas. Prinsip kewajaran. Analisa teks menurut genre-nya. Terus kemudian kalian simpulkan apakah tafsiran itu mewakili teks atau tidak mewakili teks. Apakah tafsiran itu do justice with the text or exploit the text according to the interpreter. Ngerti maksud saya? Apakah tafsiran itu mencoba menghargai teks atau memperkosa teks sesuai dengan logikanya? Manipulasi. Oke. Kita bisa lihat yang dari sini gimana jawabannya? Ya. Tafsiran tadi betul nggak? Betul. Berarti memang mereka mengeluarkan makanan dari tempat masing-masing. Yang lain? Nah, sekarang begini, bedakan antara apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan oleh teks ini. Dua hal yang berbeda itu ya. Soal Anda percaya nggak percaya itu terjadi itu soal kedua. Tapi kalau kita kembali kepada teks, kalau menurut teks ini apa yang terjadi? Apakah orang mengeluarkan makanannya atau terjadi suatu peristiwa yang luar biasa atau mujizat? Mujizat. Orang mengeluarkan makanannya lalu terjadi mujizat. Itu aneh. Ada nggak di dalam teks ini dikatakan masing-masing mengeluarkan makanan? Tidak ada. Jadi kenapa orang menafsirkan seperti tafsiran saya tadi itu? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan di roti dan dua ikan. Bisa terjadi. Baru dia mencoba menggunakan idenya dia untuk membuat teks itu lebih meaningful bagi dia. Ya, jadi begini teman-teman sekalian. Saya nggak mengatakan bahwa tafsiran itu salah, tapi tafsiran seperti itu tidak melakukan satu keadilan kepada teks. Teks ini mengatakan apa? Terjadi. Nah, masalahnya gini, jujur terserah apakah kita mengatakan menurut teks terjadi mujizat, tetapi saya nggak percaya kepada teks itu. Terjadi mujizat, saya percaya kepada itu, dua hal yang berbeda. Ya, jadi dalam teks ini sendiri berdasarkan prinsip kewajaran, maka maknanya adalah apa? Terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Itu maka cerita ini diceritakan. Cerita ini luar biasa karena hanya dengan berdoa maka terjadi roti yang cukup untuk 5.000 orang. Benarkah ini? Ya nggak tahu. Ya terserah. Itu sudah masalah filsafat agama. Mungkin nggak terjadi. Ya. Kalau kalian misalnya mau menafsirkan sampai sejauh itu juga boleh. Ini teks ini bisa juga jadi skripsi ya. Gimana?